peduli dalam tanda petik kepada organisasi gitu loh. Kenapa mereka tidak peduli? Kenapa? Karena memang pola pikirnya mungkin ya, atau katakanlah misalkan terkait dengan apa untungnya sih gua aktif gitu kan. Banyak juga yang begitu kan. Ya padahal dalam beberapa kejadian ya ternyata peran organisasi itu sangat penting gitu loh. Dalam konteks mengakomodasi kepentingan anggota melalui misalkan ya pendampingan gitu ya. Itu di pengadilan, di kepolisian juga sangat diperhatikan terkait dengan peran dia dalam organisasi gitu ya. Oke. Itu dan itu tidak selalu semua orang anggota itu menyadari itu gitu loh. Nah itu makanya penting untuk kemudian sosialisasi lebih jauh. Pengurus-pengurus itu kalian ini gitu kan. Nah yang sekarang itu mungkin belum tersentuh dengan baik gitu ya, atau belum menyeluruh gitu ya. Mungkin bisa dilihat dari kalau kongres-kongres kan Pak Mahfud bisa lihat anggota 19.000 yang datang paling 5.000 itu maksimal. Iya makanya itu kan berarti kan sesuatu yang kemudian harus diperhatikan gitu loh. Iya. Gitu. Jadi menurut saya memang sifat apatisme yang cukup laten gitu ya. Tapi kan kalau ngeliat dari perjalanan organisasi yang saya tahu dulu dikit yang ikut 500, 1000, 1500, sekarang sampai 3000, berarti kan ada peningkatan kepedulian anggota terhadap. Tapi jumlah notarisnya dulu kan cuma berapa? 1000. Yang datang 500 ya, setengahnya. Sekarang udah 19.000, yang datang 5.000 ya, 1/4-nya. Penurunan berarti. Iya. Bukan peningkatan, penurunan. Iya, makanya sebetulnya sih ya itu tadi moto atau katakanlah apa yang ada di dalam lagu itu yang harus dijalankan gitu loh. Jadi menarikin. Apa sih yang menyebabkan kok ya kalau ke bahasa klasiknya ya saya ikut organisasi, ini bahasa klasiknya kan gitu, ikut organisasi nggak ikut organisasi, misalnya cari makan sendiri. Nah kalau dari kacamata Kang Udin, apa sih yang menyebabkan anggota jadi apatis seperti itu? Satu tentu mungkin dari dirinya sendiri ya, faktor internal. Ya tadi yang klasik, cari makan sendiri. Iya betul, ya itu tadi internal dia gitu ya, dengan sisi pengalaman dia gitu ya, atau eksternal itu mungkin dari dunia luarnya. Luar itu termasuk juga teman-teman yang lain gitu kan. Oke. Kalau dia menganggap bahwa tidak ada kontribusi yang baik dari organisasi terkait dengan orang tersebut, ya pasti buat apa? Kan gitu ya. Makanya kan harus dilihat juga apa yang sudah dilakukan oleh organisasi kepada anggota. Nah, walaupun ada sebaliknya juga, apa yang sudah dilakukan oleh anggota kepada organisasi kan gitu ya. Itu kan makanya ada juga bahasa seperti itu kan. Makanya bolak-balik tidak ada ketemunya gitu ya. Makanya jangan tanya apa organisasi berikan, tapi apa yang sudah kau berikan ke organisasi, kan begitu bahasa. Betul, makanya itu tadi harus kita lihat tujuan dari organisasi itu apa. Pasal 7 dong. Iya, makanya itu kan kita baca pasal 7. Anggaran dasar. Tujuan perkumpulan, tegaknya kebenaran dan keadilan serta terpeliharanya keluhuran martabat jabatan notaris sebagai pejabat umum yang bermutu dalam rangka pengabdiannya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara agar terwujudnya kepastian hukum dan terbinanya persatuan dan kesatuan serta kesejahteraan anggotanya. Pertanyaannya sudah dilaksanakan nggak? Ya kalau mungkin kan anggota. Ya makanya pertanyaannya sudah dilaksanakan apa enggak kan gitu. Kalau kan ada seminar, ada BIMTEK dan lain-lain. Kalau terkait dengan itu kan saya berapa puluh kali atau beberapa ratus kali ya jadi pemateri. Yang datang lu lagi gitu. Belajarnya bolak-balik dia lagi. Nah, kenapa sih nggak sampai masyarakat luas? Nah, itu mungkin pertanyaan yang sulit untuk dijawab ya, karena kalau saya ketemu dengan yang itu lagi ya biasa jawabannya ya udah kita menambah pengetahuan karena buat pekerjaan kita juga sih, kata dia gitu kan. Tapi kan bukan hanya pesertanya bukan hanya notaris aktif, ada juga anggota luar biasa. Ya kalau anggota luar biasa kan cari poin ya.
karape wae lah biar puas. Siapa itu? Makanya jadi pertanyaan ini kan. Jadi balik lagi ke pertanyaan organisasi. Kalau lihatkan di sini, oke, kalau Kang Udin bilang kan, buat apa lagi dibahas? Orang tinggal nunggu keputusan menteri aja. Surat menteri keluar apa? Tapi kan, apakah seapatis ini organisasi? Ya udah nunggu organisasi, nunggu kementerian. Tapi karena sudah telat, sudah kasip gitu kalau orang sudah bilang mah. Apakah masih nggak ada? Apakah kata terlambat itu lebih di depan atau tidak ada kata terlambat untuk menyelesaikan kemelut ini? Ya sebetulnya kalau saya kan bukan ini ya, Pak Mahfud ya, bukan pemutus gitu ya, atau bukan orang yang bagian dari pengambil keputusan gitu ya. Jadi tentu saya lihatnya itu dari sudut-sudut yang normatif banget gitu kan. Iya, oke. Nah, kalau terkait dengan pertanyaan udah terlambat ya memang sudah sangat terlambat sih. Oke. Jadi karena sekarang sudah di kementerian gitu ya bolanya, dan kementerian juga kan sudah menginikan kan sudah merespon akan segera mengeluarkan permen lah gitu dan seterusnya gitu ya. Tapi kan sampai sekarang nggak ada. Ya mungkin belum karena proses di kementerian itu kan tidak sesimpel itu kan. Iya. Gitu. Yang saya harapkan itu sebetulnya adalah dengan nanti ada keluar permen itu ya tetap mengakomodasi yang disebut sebagai organisasi sebagai anggaran sarana rumah tangga INI itu tadi gitu loh. Walaupun itu di kementerian, apakah dari pengurus anggota itu nggak bisa melakukan tindakan apapun? Atau betul-betul sudah dikekang, sudah terkungkung dengan bola panas ada di kementerian? Nah, kalau dilihat dari organisasi sebetulnya kan Rembuk Nasional itu memang tidak masuk ke dalam kategori organ perseroan tuh jadi makin ini aja kayak TPA perseroan aja gue ya. Organisasi kan gitu ya. Nah, pertanyaannya kan itu bisa dirubah nggak ya? Kalau tidak ada niat memang tidak bisa dirubah lah. Kalau ada niat sih harusnya, karena itu bukan organisasi organisasi harusnya bisa. Walaupun bola itu ada di kementerian. Walaupun kan bisa kementerian mungkin kalau ada yang lebih baik jalannya bisa dilakukan jalan yang terbaik itu. Seperti tadi KLB gitu. Ya kalau dimungkinkan kalau semuanya sepakat ya KLB. Nah kalau bicara KLB kan tadi sudah dibahas di awal. PP-nya sudah berakhir ketua umumnya, sekarang pengennya kan bisa dilakukan tadi misalkan pengwilnya habis juga kan bisa dari pengda bisa ini ke pengwil. Berarti harapan anggota di ketua-ketua pengda sekarang? Ya tentu apa yang dilakukan oleh pengwil oleh pengda itu kan tetap dari bawah dulu dong, tidak ujug-ujug inisiatif sendiri. Nggak bisa pengwil bersatu 22 yang ada itu mengusulkan kan 2/3 pengwil. Iya sekarang masih mempunyai legitimasi nggak? Kalau punya sekarang legal standing nggak? Kalau sekarang kan sudah expired, sudah habis masa baktinya. Ya berarti kan sepakat nggak mungkin dia bisa mengusulkan kembali. Makanya pertanyaan keduanya bagaimana solusinya? Berarti anggota tetap. Anggota karena kedaulatan organisasi itu ada di anggota. Lewat ketua pengda. Lewat ketua pengda tentu rapat-rapat lah ya. Ketua pengda ke dari anggota ke pengda, kemudian ke pengwil gitu ya, baru bisa menjalankan apa yang di dalam anggaran dasar tersebut. Nah, balik lagi pertanyaannya, ada kata terlambat tidak untuk melakukan hal tersebut? Kalau saya sih tentu realistis ya, realistis aja gitu. Disebut sebagai terlambat ya sudah sangat terlambat gitu loh kalau mau dilakukan sekarang. Kalau disebut sudah kasip gitu ya memang udah di kementerian. Serba salah sih posisi sekarang itu tadi dari awal saya sebutin kusut banget gitu loh. Kalau udah bola itu apa ya? Benang ya. Kalau sudah bola. Oh bola bahasa Sunda, benang bahasa benang Indonesia. Itu udah basah gitu, nggak mungkin lagi berdiri gitu loh. Dipegang Bang. Dipegang